Diserahkan kepada Saudara Ramon. Gimana, Saudara Ramon? Baik. Gimana audio? Baik semua? Bisa terdengar? Bisa. Oke. Selamat malam, saudara-saudara. Selamat pagi kalau di Amerika dan tempat-tempat lain saya nggak tahu di mana. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan jadikan kita suatu umat yang diberi kebijaksanaan. Ya, kita diberikan karunia untuk bernubuat. Karena Tuhan mempunyai janji, yaitu sesungguhnya Dia tidak melakukan segala sesuatu kecuali Dia terlebih dahulu memberitahu siapa ini? His servants, para hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saudara-saudara, kita di dalam gereja kita ini, sebenarnya kita bukan gereja, kita ini pergerakan, ya, movement. Ada satu konotasi berhubungan dengan movement ini, kita sebenarnya tidak terbatas dengan formalitas ataupun apa yang dibuat oleh manusia. Movement ini ya kita secara bebas, kita bertukar pikiran, kita di dalam pergerakan ini kita terus maju bersama-sama. Jadi kenapa Tuhan mendirikan suatu umat di akhir zaman? Karena seperti kita sudah bahas kemarin, kalau ditanya semua manusia ini, setiap manusia ini tahu bahwa dunia ini tidak bisa berlangsung selamanya. Ya, orang tidak percaya sama Tuhan pun tidak percaya bahwa dunia ini akan terus berlangsung, ya, berevolusi dan sebagainya. Sehingga para ilmuwan mencoba memformulasikan apa solusinya di saat dunia ini mengalami luar biasa krisis. Ya, contohnya seperti ini. Bahkan banyak orang-orang yang mempunyai pikiran atau hikmat yang luar biasa mengatakan bahwa kita ini harus bergegas segera keluar dari planet, ya. Orang-orang seperti Stephen Hawking yang luar biasa, mungkin IQ-nya tinggi dan sebagainya, tapi kurang percaya sama Tuhan. Menurut dia, dunia ini akan tidak bisa berlangsung di dalam abad ini adalah sudah abad terakhir. Ini dia bilang tahun 2000 awal dia pernah mencetuskan perkataan tersebut, bahwa dunia ini tidak bisa akan berlangsung selamanya karena ditinjau dari semua disiplin, semua segi ilmu alam, ilmu pengetahuan, ilmu sosiologi, ilmu apapun, menyimpulkan bahwa dunia ini akan menemukan suatu titik akhir sehingga seakan-akan ada tombol untuk apa nih, tulisannya reset. Oh, oke, kita pencet. Terus akhirnya semuanya menjadi reset, ya, dimulai lagi. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, orang-orang Advent. Ya, kita ini tahu, saudara-saudara, dari mana dunia ini datang dan kemana dunia ini berakhir. Sehingga hikmat yang diberikan pada Tuhan ini hanya dinyatakan kepada orang-orang yang pertama-tama adalah siapa? Hamba-hamba Tuhan. Apa ini hamba? Yaitu orang yang melakukan kehendak Tuhannya. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan kita tidak melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan, ya, my meat is to do the will of Him who sent me. Makananku adalah untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau tidak melakukan kehendak Dia ini, Tuhan tidak akan memberikan revelation atau pewahyuan atau hal-hal hikmat kepada kita untuk mengetahui. Nah, saudara, tanpa berpanjang-panjang, saya rasa kita semua mengerti bahwa di saat zaman ini akan berakhir, ya, zaman ini akan berakhir, kita tahu bahwa tujuannya peradaban manusia atau penciptaan yang diberikan seharusnya sudah mencapai konklusinya, betul ya? Kalau dunia ini berakhir, berarti ada purpose, the purpose of creation, tujuan dari penciptaan ini harus selesai, sehingga boleh diselesaikan oleh pencipta. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara membuka
Ya, mungkin ada beberapa dari kita mungkin bergabung, ya nggak tahu, mungkin dari gereja bermacam-macam juga, tetapi nah mungkin ada satu usulan juga, saya diminta untuk kasih ingatkan saudara-saudara, mungkin yang bergabung ini supaya kita tahu juga namanya, so we can be responsible juga, bertanggung jawab dan sebagainya, mungkin namanya ini mungkin kalau sebisanya diperjelas, ya, jadi semua pertanyaan, atau semua komen dan sebagainya mungkin bisa dibuat supaya kita juga bisa mempertanggungjawabkan ini yang nanya siapa ya, supaya tidak anonymous lah, tanpa nama ya, supaya kita lebih boleh berkenalan. Nah, saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa pergerakan Seventh-day Adventist? Kenapa pergerakan gereja masih Abadi 7? Saudara, kalau ditanya-tanya, semua gereja juga mengaku bahwa gereja ini, semua gerejanya mereka adalah gereja yang benar. Ya, ada di tahun 1054 gereja Kristen ini, ya dulu cuma ada 2 jalur ya, gereja mainstream Kristen ini di abad ke-11 di tahun 1054. Kalau saudara lihat-lihat sejarah ada Great Schism. Apa ini? Pecahan besar. Di saat satu gereja merasa dirinya benar, satu gereja merasa dirinya benar. Di sinilah waktu itu gereja Katolik berpisah dengan gereja Ortodoks, sehingga ya ini hanya satu contoh. Kenapa berevolusi? Kenapa banyak denominasi? Kenapa akhirnya banyak interpretasi dari Alkitab. Tetapi kita percaya sebenarnya bukan banyak interpretasi, tetapi pengetahuan ini bertambah-tambah. Karena Alkitab mengatakan banyak yang Tuhan mau kasih tahu sama kita, kita belum bisa menanggung segala sesuatu all at one time, sekaligus semuanya, blek gitu, nggak bisa. Maka Tuhan berikan terangnya sedikit demi sedikit, karena di saat kita dalam kegelapan ini tiba-tiba lampu nyala, wah luar biasa silau, mata kita pasti buta ya. Nah, saudara, kenapa gereja Advent? Kalau dilihat di dalam gereja, di dalam susunan gereja Kristen ya, berevolusi lah ya, evolvement of the Christian Church. Gereja Advent ini mungkin ya, salah satu anak bungsu ya, muncul dari pergerakan 1844 sesudah kekecewaan besar. Ya, kalau sejarah Amerika sudah tahu benar-benar bahwa kekecewaan besar ini terjadi 1844. Nah, titik itu adalah titik di mana kita percaya bahwa itulah titik di mana Kristus memulai satu pekerjaan, yaitu the judgment day, hari penghakiman. Kita sebagai umat Advent hari ke-7 percaya inilah gereja yang dimunculkan oleh Kristus sesuai dengan janjinya di Daniel 8 ayat 14, bahwa dia akan memulai satu pergerakan. Ya, penghakiman ini dimulai. Ya, kita percaya 1844, kalau baca di Daniel 8 ayat 14, sesudah 2.300 petang dan pagi, atau 2.300 hari. Kalau kita melihat nubuatan satu hari adalah 1 tahun, 2.300 tahun sesudah apa? Sesudah keluarnya perintah kita untuk membangun kembali kota Yerusalem. Ini adalah catatan sejarah, dikeluarkan oleh Raja Artasasta di tahun 457 sebelum Masehi. Ya, tahun ini adalah tahun yang sangat signifikan di dalam nubuatan. Nah, kalau saya boleh share screen lagi. Ya, share screen. Kita mau muncul. Nah, saya dikasih tahu caranya bagaimana supaya tidak ada yang ikut coret-coret di papan ini nanti. Nah, Oke, anyway, saya rasa gimana nih caranya sih? Baiklah, oke. Nah, oke. Ini dia disable presentation. Oke. Nah, saudara-saudara, di tahun 457 sebelum Masehi, ini ada satu nubuatan, ini adalah catatan sejarah, adalah perintah Raja Artasasta untuk bangsa Israel silakan kembali membangun kota Yerusalem, karena kota Yerusalem waktu itu sudah luluh lantak karena kerajaan Babylon menghancurkan. Tetapi raja tersebut memberikan perintah untuk dibangun kembali kota Yerusalem. Nah, dari tahun ini adalah tahun yang sangat signifikan. Ada 2 nubuatan yang dimulai dari titik 457 sebelum Masehi ini. Yang pertama, nubuatan, kalau saudara hadir kemarin,
adalah nubuatan yang pertama, yaitu datangnya Mesias. Ya, ditulis dalam buku Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Datangnya Mesias terhitung dari titik ini. Lalu ada nubuatan satu lagi. Daniel 8 ayat 14, yaitu satu nubuatan datangnya hari apa? Hari penghakiman. Nah, kemarin kita bicara ini, saudara-saudara. Kalau ini dimulai dari titik 457 sebelum Masehi, ini juga akan dimulai dari titik yang sama, yaitu 457 sebelum Masehi. Nah, sekarang orang-orang bertanya, ngapain sih kita belajar seperti ini? Emangnya belajar Alkitab bukan cuma belajar Yesus? Ya, saudara-saudara, pelajaran ini adalah pelajaran mengenai Yesus. Ya, jangan dibedakan pelajaran nubuatan bukan pelajaran intelektual kita, bukan seperti belajar biologi, belajar fisika, kimia, tetapi belajar ilmu hidup, yaitu belajar mengenai jalan keselamatan. Nah, inilah dua nubuatan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, nubuatan ini adalah berhubungan dengan datangnya Mesias. Ya, kedatangan Kristus sudah dinubuatkan, waktunya sih dikasih tahu. Akhirnya nubuatan kedua, Daniel 8 ayat 14, ini adalah nubuatan yang diberikan kembali mengenai datangnya hari penghakiman. Nah, saudara-saudara, saya mulai halaman yang baru. Oke. Dua nubuatan ini adalah sangat penting. Ya. Yang satu adalah datangnya Mesias, menunjuk kepada apa? Paskah. Apa ini Paskah? Kristus menjadi domba untuk satu dan selamanya. Nggak ada lagi itu pakai kambing, pakai domba, pakai kerbau dan sebagainya, pakai burung, nggak ada lagi. Paskah ini adalah suatu simbol yang hewan-hewan itu adalah simbol yang mengacu kepada Kristus. Lalu nubuatan yang kedua tidak kalah pentingnya adalah nubuatan mengenai hari penghakiman. Kembali lagi saudara-saudara, saya minta maaf, ini tulisan saya, karena saya belum punya iPad yang pakai pen, nanti saya coba usahakan. Ini harus pakai jari tulisnya ya. Hari penghakiman atau hari Grafirat. Nah, dua hari raya tersebut, Tuhan sudah kasih tahu betapa pentingnya dua hari raya tersebut, makanya Tuhan tidak melakukan hari tersebut sebelum dia terlebih dahulu kasih tahu pada para hambanya, yaitu para nabi ya. Tuhan kasih, yaitu dalam buku Daniel 9 ayat 24-27, datangnya Paskah kita, yaitu Yesus. Yang kedua, Tuhan juga kasih tahu kapan datangnya, apa itu? Penghakiman. Nah, ada apa dengan dua hari raya ini, saudara-saudara, sehingga kita perlu ketahui ada apa dengan hari Paskah, ada apa dengan hari penghakiman. Ini adalah dua hari, ya. Dalam satu tahun, mereka merayakan 7 hari raya. Orang-orang Yahudi ini merayakan 7 hari raya, di mana sebenarnya inti dari 7 ini, intinya ya cuma 2 ini. Ya. 2 hari raya ini, semua orang-orang Yahudi diharuskan untuk datang ke Yerusalem supaya apa, saudara? Supaya datang bersama-sama mengerti betapa pentingnya Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada umat-umat Tuhan. Ya, Paskah harus hadir di Yerusalem, oke? Paskah ini bukan biasanya ya, Paskah ini muncul kapan? Kalau nggak salah ini orang-orang lagi merayakan Paskah sekarang ya. Apa ya? Saya juga lupa ya, karena kita tidak lagi merayakan Paskah secara rutinitas. Oh, sekarang ya, karena Paskahnya sudah lewat. Nah, Paskah ini diperingati 1 tahun 1 kali, terjadinya di musim semi. Penghakiman 1 tahun 1 kali juga, terjadinya di musim gugur. Ya. Nah, inilah. Nah, ini minggu depan Paskah berarti. Nah, saudara-saudara, kenapa orang Kristen merayakan Paskah? Ya, inilah suatu pertanyaan. Banyak yang bertanya, orang Advent ini kenapa masih merayakan hari Sabat? Itu kan sudah dipalangkan di kayu salib. Loh, kenapa Paskah juga masih dirayakan? Karena itu sudah dipalangkan di kayu salib. Ya, ini pertanyaannya. Yang
wajar ditanyakan kepada kita semua. Nah, ada apa dengan Paskah? Ada apa dengan penghakiman menjadi dua? Ini hari raya yang benar, yang besar, ya hari raya Akbar. Karena saudara-saudara, hari raya Paskah adalah datangnya pengantin laki-laki, tahu ya, yaitu Yesus sendiri, melaksanakan tugasnya selesai. Yesus di saat disalib, Yesus itu disalib di saat orang-orang Yahudi merayakan Paskah. Harinya sama-sama dengan hari di saat Yesus disalib. Ya, dialah menjadi domba Paskah. Lalu hari yang satu lagi adalah hari penghakiman, yaitu hari Grafirat, untuk mempersiapkan siapa, saudara? Kalau Paskah ini untuk mempersiapkan si pengantin laki-laki, hari Grafirat ini tentu mempersiapkan siapa? Pengantin, ya pengantin perempuan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya dua Paskah, ya, dua hari raya ini adalah dua dari 7 hari raya yang besar. Ya, kalau saya bisa tulis di sini, yang pertama, sopan pakai merah katanya ya, pakai hitam. Oke. 1 Paskah. Nah, ini hari raya yang besar. Hari raya yang kedua, hari raya, saudara-saudara, ini banyak mengulang untuk kita, tapi saya rasa bagus juga kita mengulang daripada nggak diulang ya. Tak beragi. 3. Buah sulung. 4. Pentakosta. 5. Hari raya Serunai. 6. Inilah penghakiman. Ya. Atau Grafirat. 7. Hari raya Pondok Daun. Nah, saudara, apa ini semua? Ini adalah hari-hari raya yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Hei Musa, kasih tahu kepada umat-umatku, orang-orang Israel, setiap tahun inilah hari-hari raya yang mereka harus peringati, supaya mereka juga mengerti setiap hari-hari ini terjadi, ini menjadi tanggal merah. Ya, kita di Indonesia ada banyak ya libur nasional, mungkin tanggal merahnya bagi orang Yahudi. Inilah hari raya untuk orang-orang Yahudi. Dari mana ini kita dapat? Dari Imamat 23. Ini adalah perintah kepada orang-orang Israel untuk selalu dirayakan setiap tahun, setiap kali muncul Paskah. Paskah ini tanggal 14. Sorry. Kenapa muncul ini? Sorry. Bagus. Tanggal 14 bulan 1. Saudara-saudara, ini bukan bulan Januari. Orang-orang Israel ini, kalau hari raya ini, mereka selalu hitung hari raya ini, biasanya bulan-bulan April. Ya. Apa yang membuat orang-orang Yahudi merayakan hari raya ini adalah di saat mereka melihat gandum di ladang, ya. Biasanya gandum ini sudah mulai matang, bulan-bulan April mulai matang di saat hujan akhir, hujan musim semi datang. Nah, inilah di saat bulir-bulir dari gandum mulai matang, imam dipanggil untuk melihat bulir-bulir gandum, diperiksa. Bulir gandumnya sudah penuh atau belum? Nah, kalau belum, oke, tunggu lagi. Di saat belum, mungkin minggu depan, ditunggu lagi. Di saat sudah penuh, nah, imam menyatakan, bulir gandum sudah penuh, lalu mereka melihat bulan baru berikut, setelah bulir gandum penuh, itulah yang mereka nyatakan sebagai tahun baru. Disitulah tanggal 1 bulan 1 dimulai. Ya, biasanya bulan-bulan April, ya pertengahan sampai akhir ini terjadi. Nah, tanggal 14-nya adalah hari Paskah. Nah, saudara-saudara, hari Paskah ini adalah hari yang besar, yang memulai perjalanan bangsa Israel di dalam tahun itu. Lalu, roti tidak beragi, disuruh rayakan hari berikutnya, tanggal 15, bulan pertama. Ya, buah sulung hari berikutnya lagi, tanggal 16, bulan pertama. Pentakosta, 50 hari berikut, yaitu tanggal 6, bulan
ketiga. Hari Raya Serunai, yaitu tanggal 1 bulan 7 sampai 10 bulan 7. Saudara, ini nggak perlu dihafal ya, ini bukan ujian kita, bukan di sini, saudara-saudara nggak akan diuji melalui ini. Ini hanya menggambarkan kita skema nubuatan. Ujian kita adalah memiliki tabiat Kristus. Jadi ini penting diketahui, ya penting, tetapi inti dari ini yang lebih penting ya. Penghakiman Grafirat adalah tanggal 10 bulan 7. Pondok Daun ada tanggal 15 bulan 7 sampai 22 bulan 7. Bulan 7 bukan bulan Juli pastinya ya. Jadi bulan 7 itu biasanya bulan-bulan Oktober. Nah, saudara-saudara, Paskah tanggal 14 bulan pertama ini, by the way, semua hari-hari raya ini, hari raya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal tersebut, kalau jatuh di hari apapun, ya, di hari Selasa, kayak di hari Rabu, kayak di hari Sabtu, kayak hari tersebut menjadi tanggal merah. Orang Israel tidak boleh bekerja, tidak boleh ke ladang, tidak boleh ngurus urusannya mereka. Mereka disuruh beristirahat. Sehingga mau jatuh hari apapun ini, hari-hari raya ini disebut sebagai hari Sabat. Oke? Bukan hari Sabat hari ke-7, tetapi hari Sabat. Apa ini makna Sabat? Artinya istirahat. Ya. Oleh karena itu, di dalam buku Kolose, saya warna biru sekarang ya. Kolose 2 ayat 16. Nah, saudara-saudara. Kolose 2 ayat 16 ini berbunyi 20 menit aja ya. Kolose 2 ayat 16 berbunyi demikian, saudara-saudara ya. Aduh, mana? Kolose 2 ayat 16. Jadi Kolose 2 ayat 16. Mari kita baca sama-sama, saudara. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu. Nah, jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari-hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, stop di situ dulu, saudara ya. Jangan biarkan orang menghakimi kita, menghukum kita atas makanan, minuman, hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Nah, sudah tentu ya, bahwa makanan, minuman, bulan baru, dan hari Sabat ini artinya tidak lagi bisa dipakai menjadi standar hak. Jangan menghakimi artinya ada undang-undang ya. Berarti ini bukan lagi suatu peraturan yang bisa dipakai untuk menghukum orang. Ya, jadi kalau mau melanggar, ya artinya nggak apa-apa karena bukan lagi hukum yang berlaku seakan-akan. Betul? Inilah menjadi dalih kenapa orang-orang orang-orang banyak berhenti mengkuduskan hari Sabat karena Kolose 2 ayat 16 mengatakan tidak lagi bisa dipakai menjadi standar hukum. Nah, tentu makanan dan minuman kita tahu, saudara-saudara, makanan minuman ini adalah urusan kesehatan. Ya, bukan urusan keselamatan, tetapi tetap harus diikuti karena ini adalah hukum kesehatan. Tapi bukan urusan keselamatan. Ya, di dalam tatanan kehidupan orang Yahudi ada 4 hukum. Hukum yang pertama adalah hukum moral. Inilah 10 hukum Tuhan, ya, tidak bisa dibantah lagi. Nggak bisa tiba-tiba dipalangkan di kayu salib hukum moral itu karena tetap orang nggak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh mengingini barang orang lain, harus menghormati orang tua, ya, tidak boleh ada ilah lain selain itu adalah hukum moral. Yang kedua adalah hukum upacara. Hukum upacara ya inilah salah satunya ini. Paskah harus diperingati, roti tidak beragi, buah sulung, pentakosta dan sebagainya. Ini hukum upacara. Hukum yang ketiga adalah hukum sipil. Buku Perjanjian Lama juga berisi hukum sipil juga. Apa ini hukum sipil? Alkitab mengatur urusan undang-undang sipil, ya, mengenai apa ini? Contohnya mengenai suami istri, ya. Itu urusan sipil. Ya, bukan urusan keselamatan. Hukum ini juga mengenai misalnya hutang piutang, ya. Ini adalah hukum sipil.
Kalau punya hutang harus dibayar, ya, dan sebagainya. Nah, hukum satu lagi adalah hukum kesehatan. Kenapa di Alkitab memberikan kita juga hukum-hukum kesehatan seakan-akan urusan makanan ini kok sampai ditulis di Alkitab? Karena itu hukum kesehatan, saudara-saudara, bukan hukum keselamatan, tetapi penting dan tetap berlaku sampai sekarang karena ini urusan kesehatan dan Tuhan mau kita sehat. Jadi hukum moral, hukum upacara, hukum sipil, dan hukum kesehatan. Nah, yang dimaksud oleh Paulus, jangan lagi kita biarkan ini orang untuk menghukum, jangan izinkan orang menghukum kita mengenai makanan, minuman, dan bulan baru dan hari Sabat. Hari-hari Sabat yang mana yang dimaksud oleh Rasul Paulus, saudara-saudara? Ya tentu bukan hari Sabat yang ada di hukum moral. Ya, hukum moral ini, hukum keempat, bercerita mengenai ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat, hari yang ketujuh yang datang setiap minggu, setiap hari yang ketujuh, itu tidak pernah harus bisa dihapus, karena itu ditulis oleh tangan sendiri, Tuhan sendiri, ya, itu adalah hukum moral. Tetapi hari Sabat ini maksud Paulus di dalam Kolose 2:16 ini berurusan dengan apa? Hari-hari Sabat yang ada di layar kita ini. Oke? Saya nggak bicara panjang lebar mengenai hukum ini, kita bisa bahas nanti-nanti. Tetapi yang dimaksud oleh Pak Rasul Paulus, jangan lagi dijadikan hukum, karena apa? Ayat 17, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Apa artinya, saudara? Di saat Rasul Paulus menuliskan ini, Rasul Paulus tahu persis ini semua adalah bayangan apa yang harus terjadi. Ya, dari 1 sampai 7 ini adalah sequence atau urutan apa yang harus terjadi saat apa? Kristus sudah menjadi Paskah kita. Ya, di saat Yesus menjadi Paskah, ya, Yesus mati di kayu salib ini, harinya adalah sama dengan orang Israel merayakan hari raya Paskah, yaitu tanggal 14 bulan pertama. Saudara, maaf ya, ini banyak detail, tetapi konklusinya saya harapkan ini bisa membuat kita ini lebih mengerti dan lebih menjadi manusia yang baru. Orang Israel ini sedang merayakan hari Paskah karena di saat Yesus mati di kayu salib, hari itu adalah hari tanggal ke-14 bulan pertama di tahun 31 Masehi. Jadi orang-orang Israel sedang ada di Yerusalem, semua kumpul, sedang merayakan Paskah, sedang mau sembelih domba Paskah itu. Mereka biasanya sembelih domba Paskah yaitu jam 3 sore. Nah, Paskah yang disembelih ini di saat Yesus sedang ada di kayu salib di Bukit Golgota, sedang di dalam agony, apa ini? Kesengsaraannya, menerima beban, yaitu kutuk dosa, dia harus mati. Dia pun akhirnya di saat dia meninggal pada jam yang ke-9, yaitu jam 3 sore, domba Paskah yang sedang mau disembelih di dalam pelataran bait suci umat-umat Israel di Yerusalem, apa yang terjadi? Di saat Yesus mengatakan sudah selesai, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga, sudah menyelesaikan tugasnya, yang mana? Tugas yang ini ya, ini dia sudah selesaikan. Lalu, apa yang terjadi? Domba yang mau disembelih oleh orang-orang Israel, domba hewannya ini akhirnya terlepas. Sehingga pada saat Yesus mati, domba itu terlepas. Di saat itulah domba Paskah yang dirayakan setiap tahun, di setiap tanggal 14 bulan pertama, tidak lagi ada maknanya. Suaranya putus-putus. Putus-putus. Oke. Oke. Sorry. Ada suara lain katanya. Maaf ya. Nah, disconnect audio. Sorry, saya rasa lebih baik sekarang. Oke, saya tadi lupa matiin yang satu lagi. Sudah lebih baik? Sudah mendingan suaranya? Sudah. Kalau mendingan, lambaikan tangan mungkin. Masih putus-putus? Sudah enggak? Ya. Oke. Nah, saudara-saudara, nah, gimana kita tadi? Paskah ini sudah digenapi oleh Kristus di saat dia naik di kayu salib dan mati di kayu salib menjadi Paskah. Oke? Sehingga
Hari raya pertama sudah digenapi, nomor 1. Nomor 2 pun sudah digenapi, roti tidak beragi di saat dia masuk di kubur. Dan dia mati ini menggenapi roti tidak beragi pada hari Sabat, ya. Tanggal 15 bulan pertama apa yang terjadi? Dia menggenapi hari raya roti tidak beragi. Apa arti roti tidak beragi, saudara? Ya, karena kalau kita pernah bikin roti itu adonan itu raginya nggak banyak ya, raginya sedikit aja. Tetapi adonannya menjadi apa? Menjadi rusak. Nah, ilustrasi ini dipakai karena ragi setitik ini seluruh adonan rusak. Karena dosa seorang manusia yaitu Adam, seluruh adonan ini menjadi rusak. Tetapi Kristus menjadi satu lambang di mana tidak ada lagi pakai ragi adonan ini, sehingga adonan ini utuh, tidak rusak. Jadi orang-orang Israel mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 22 ini makan roti tidak pakai ragi, roti yang sedikit keras. Ya. Ini artinya apa? Yesus sudah menjadi simbol manusia yang mati tidak berdosa. Nah, kenapa ini penting ya? Kita sering, saudara-saudara, sepupu-sepupu dan yang lain-lain, banyak menyinyir ini, kenapa kok Tuhan bisa mati dan sebagainya. Justru Kristus harus mati karena apa? Menjadi bukti bahwa dunia ini berdosa, tidak bisa menerima seorang yang kudus seperti Yesus. Sehingga bangkitnya dia juga menjadi bukti bahwa apa? Dunia berdosa, yang berdosa ini tidak bisa menahan orang seperti Kristus, sehingga dia harus apa? Dibebaskan. Nah, inilah buah sulung, yaitu tanggal 16 bulan pertama. Ya, di saat Yesus bangkit, sesudah Paskah, Yesus dikubur roti tidak beragi. Sesudah itu dia buah sulung, dia bangkit menjadi apa? Menjadi buah sulung, alias apa? Menjadi pengantin laki-laki, menjadi contoh. Ya, kalau sulung menjadi contoh bagi kita semua. Sesudah itu, 50 hari kemudian, apa yang terjadi? Tanggal 6 bulan ketiga, saudara-saudara, 50 hari sesudah Yesus bangkit, ada satu fenomena yang ditulis di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta turun, ya, terjadi pada murid-murid. Inilah digambarkan bagaimana semua orang langsung bisa berbahasa yang orang-orang yang tidak mengerti. Disinilah bahasa roh, inilah bahasa roh yang kita maksud, ya. Orang bertutur kata mengajarkan hal-hal yang datang dari Alkitab, bukan cuma bla bla bla, bukan bas-bis-bus, bukan, ya. Bahasa yang dimaksud, bahasa roh adalah bahasa yang memberitakan Injil, bukan bahasa yang tidak ada artinya. Inilah terjadi saat murid-murid menerima kuasa, mereka memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok ujung-ujung dunia di mana Tuhan kirim mereka. Okay? Sesudah itu, tanggal 6 bulan ketiga, nah ini sudah kosong, ya. Tidak ada lagi perayaan-perayaan, selama musim panas tidak ada perayaan, lalu datanglah musim gugur sekitar September atau Oktober. Nah, tanggal 1 bulan ke-7 sekitar bulan-bulan Oktober, apa yang terjadi? Serunai digenapi. Nah, saudara-saudara, serunai ini apa? 10 hari, kalau kita lihat 10 hari ini diberikan kesempatan supaya orang-orang Israel yang sudah beberapa bulan pulang ke rumah masing-masing, mereka dikasih kesempatan untuk memanen hasil panennya pada saat musim panas. Ya, musim panas adalah musim panen. Ingat itu. Yeremia 8:20-22. Musim panas adalah musim panen. Nanti besok-besok kita kembali ke ayat tersebut. Musim panen ini sudah lewat. Sesudah musim panen, musim panas, musim gugur tiba, dikasih kesempatan 10 hari. Tiup trompet semua di tanah Judea, semua di tanah Israel. Semua orang tiup trompet. 10 hari dikasih kesempatan supaya apa? Semua orang Israel datang ke Yerusalem. Kenapa datang ke Yerusalem? Ini tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan ke-7 fungsinya adalah apa? Hei orang-orang, datanglah ke Yerusalem karena sudah tiba hari penghakiman. Nah, saudara-saudara, datangnya hari penghakiman ini harus didahului dengan hari raya serunai. Kasih kesempatan orang-orang Israel datang ke Yerusalem, karena semua orang Israel harus datang di Yerusalem pada hari penghakiman. Kita tahu, kita percaya bahwa hari raya serunai ini adalah pekabaran malaikat pertama. Yang berkumandang dari tahun 1798 sampai 1844. Karena apa? Penghakiman dimulai.
Langsung kita masuk kepada hari raya penghakiman, hari raya ke-6, yaitu hari raya yang dimulai tahun 1844. Sesuai dengan Daniel, berapa tadi? Daniel 8:14 ya. Di saat Yesus sudah datang, menggenapi yang pertama, nanti apa perlu dibahas secara rinci, nanti kita bahas secara rinci lah. Daniel 8:14 menggambarkan datangnya hari penghakiman. Daniel 9 menggambarkan datangnya Paskah. Daniel 8:14 menggambarkan datangnya hari penghakiman. Ya. Hari penghakiman adalah hari di mana saudara dan saya hidup. Sudah 176 tahun ini berjalan, penghakiman belum selesai, saudara-saudara. Ya. Mungkin bagi Yesus, satu hari selesai, dia melaksanakan tugasnya, sampai mati di kayu salib selesai. Tetapi penghakiman berjalan bagi saudara dan saya. Sampai penghakiman ini selesai, buku Daniel 12 ayat 1 mengatakan, apa tulisannya? Mikael berdiri, artinya penghakiman selesai. Kalau penghakiman selesai ini, barulah kita masuk ke dalam satu hari, yaitu hari pondok daun. Wah, sudah selesai. Nah, saudara-saudara, kenapa 2 hari raya ini menjadi 2 hari raya yang paling penting? Ya. Ini saya minta garis. Nah, ini 2 merah ini adalah 2 hari raya yang penting. Inilah maksud saya tadi. 2 hari raya, yaitu hari Paskah dan hari penghakiman. Nah, ada apa dengan hari Paskah ini dan hari penghakiman? Saudara, ini berhubungan dengan rencana keselamatan. Ya. Kristus menggambarkan betapa kematiannya ini adalah satu contoh bahwa inilah rencana penebusan yang sudah berhasil. Ya. Segala sesuatu ini sudah selesai di kayu salib. Kristus menjadi teladan, menjadi pola bagi kita. Kristus tahu bahwa kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita, hanya melalui penurutan akan hukum, tidak bisa kita diselamatkan. Artinya apa? Saudara-saudara, tidak bisa hukum ini ditulis secara detail supaya kita ikuti satu persatu. Tuhan tahu ini persis. Makanya hukum ini tidak sempurna. Tuhan menuliskan bahwa hukum ini Tuhan taruh. I put my laws di mana? Di dalam hati kita masing-masing. Tuhan taruh hukum ini di dalam hati kita masing-masing. Artinya apa, saudara? Saudara, kalau kita melihat Paskah ini, kenapa hukum tidak sempurna? Ya, orang bilang, wah, orang Advent ini orang-orang yang cuma tunduk ditaklukkan oleh hukum. Bukan. Tuhan memberikan hukum ini kepada kita ini supaya hukum ditaruh di hati kita. Saudara-saudara, kita ini diberikan hukum ini sebenarnya membuat kita sadar, bukan membebani kita. Ya. Kalau kita lihat ini di Indonesia, saya suka ambil contoh ini ya. Kalau kita lihat di Indonesia sering dibilang dilarang buang sampah di sini. Ya, itu hukum. Ada undang-undangnya. Ya. Undang-undangnya ada menyatakan kalau kita buang sampah sembarangan akan didenda karena kita melanggar hukum tatanan undang-undang ini nomor sekian-sekian tahun sekian-sekian dan ada dendanya. Nah, saudara, di saat kita melihat ada tulisan dilarang buang sampah sembarangan, jangan dilarang buang sampah di sini, kita nggak mau buang sampah di situ. Tetapi kalau kita maju kira-kira 10 meter di mana tanda itu sudah nggak ada lagi, apa yang kita lakukan, saudara? Ya, kita boleh buang sampah di situ seakan-akan, ya. Tetapi akhirnya Tuhan itu katakan nggak bisa setiap 10 meter ditaruh plang itu, dilarang buang sampah di sini. Ya, walaupun hukumnya ada, tidak bisa setiap corner, setiap sudut jalan diberikan tulisan dilarang buang sampah sembarangan. Jadi Tuhan bilang apa? Tuhan kasih hukum ini di hati kita supaya kita ini mengerti. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju mungkin nggak perlu dibilang jangan buang sampah di sini, jangan buang sampah, dilarang kencing di sini. Nah, saudara-saudara, apa ya, ada orang yang tiba-tiba buang sampah di jalan sembarangan? Nggak ada. Tidak ada juga kita lihat pergi ke negara maju, orang mau cuma di pinggir jalan langsung kencing sembarangan. Mungkin nggak ada. Apa artinya tidak ada hukum? Hukumnya ada. Tapi tidak perlu lagi ditulis di tembok-tembok. Karena apa? Hukumnya sudah ada di hati manusia. Inilah, saudara-saudara, kenapa Tuhan katakan tidak bisa kita diselamatkan karena penurutan kita akan hukum. Sehingga apa? Nah, Roma 8 ayat 3 Tuhan bilang, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum Taurat. Ya. Bukan artinya Taurat itu dibatalkan, saudara-saudara.
Tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Taurat? Apa yang tidak bisa dilakukan? Tidak bisa secara rinci, saudara-saudara. Semua dituliskan nggak mungkin. Undang-Undang Dasar 45 nggak mungkin bisa dijabarkan sampai ribuan, sampai jutaan, nggak habis-habis, sampai kiamat, sampai jutaan tahun pun nggak bisa secara lengkap ditulis hukum itu. Ya, makanya apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, ya, Tuhan tahu, Tuhan harus turun. Kristus harus turun menjadi manusia di dalam dagingnya itu mengalahkan dosa. Nah, inilah janji kenapa keselamatan hanya melalui Kristus. Saudara-saudara bilang ini orang Advent ini nggak percaya Yesus, cuma percaya hukum Taurat. Itu adalah anggapan yang, nah kita jangan kasih impression seperti itu sebab kita menjadi orang yang semestinya bukan hidup karena hukum Taurat. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang-orang yang punya hukum di hati kita. Mendarah daging, ya tuh nggak usah disuruh. Makanya Yesus bilang, kamu dengar, ya toh, kamu mendengar bahwa hukum mengatakan jangan membunuh. Yesus bilang gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu membenci sudah sama dengan membunuh. Nah, saudara-saudara, dilarang membunuh itu, jangan membunuh itu ada hukum tertulis. Tapi jangan membenci ini tidak bisa ditulis. Tapi tulis di hati kita. Makanya kita sebagai orang yang benar-benar percaya hukum, mengaku percaya kepada Kristus, saudara-saudara, sudahlah membunuh, membenci pun nggak boleh. Nah, Yesus lanjut katakan, kamu mendengarkan hukum. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Apa ini artinya, saudara-saudara? Ya, di dalam buku hukum Taurat tadi salah satu dari 4 hukum dari apa? Hukum sipil ya. Kalau kita merusak barangnya orang lain, kalau gara-gara kita giginya orang lain jadi patah, Tuhan mengajarkan kita ini benar-benar punya tanggung jawab, saudara-saudara. Sampai apa? Gigi kita pun kita ganti. Ini Tuhan kasih ilustrasi bahwa sebertanggung jawabnya itu kita menjadi seorang Kristen. Orang Kristen itu harus menjadi benar-benar bertanggung jawab. Jangan ngurusakin barangnya orang, tuh habis itu pura-pura bego. Itu bukan orang Kristen itu namanya. Sudah tahu berbuat salah, bukan mengaku, tetapi apa? Langsung pura-pura ngelengos. Nah, Tuhan katakan kalau gara-gara kamu giginya orang rusak, kamu ganti pakai gigi kamu. Tuhan mengajarkan kita bertanggung jawab sepenuhnya atas semua apa yang kita lakukan. Tetapi, nah, kalau gara-gara orang gigi kita batah, ya, gara-gara orang lain mata kita jadi rusak, kalau orang lain merugikan kita, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menuntut balik. Makanya Tuhan bilang, kamu dengar hukum mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi aku mengajarkan kamu, kalau kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih pipi apa? Pipi kanan. Nah, saudara-saudara, kalau kita praktekkan hal ini di dalam rumah tangga aja. Jangan jauh-jauh di dalam lingkungan sosial ya. Di dalam rumah tangga, kalau saya melakukan hal ini sama istri ya, saya katakan, ini gara-gara dia, ini gigi saya ini hilang. Oh, kalau gitu saya tuntut giginya dia harus copot kasih sama saya. Bukan. Tuhan bilang kalau kita melakukan salah terhadap orang lain, bertanggung jawab, minta maaf. Tetapi kalau orang lain bersalah sama kita, kita harus apa? Sanggup mengampuni. Kalau kita praktikkan hal ini aja, saudara-saudara, mungkin Yesus boleh datang hari ini. Inilah hukum yang ditaruh di dalam hati kita. Nah, Tuhan mau juga kita apa? Kalau kamu diminta jalan 1 mil, kamu jalan berapa mil? Jalan 2 mil. Saudara-saudara, orang Kristen, orang Advent ini harus mempraktekkan hal ini. Kalau kamu digaji untuk 1 hari kerja, sanggup atau mau, willing, bersedia kerja untuk berapa hari bahkan? 2 hari. Nah, saudara-saudara, pekerja macam apa ini kita orang-orang Kristen? Kalau kita praktekkan Matius 5, Matius 6, Matius 7, kita ini menjadi saksi luar biasa, menjadi hukum yang hidup, saudara-saudara. Kita ini belum, jangan cerita mengenai orang, wah ini tanda binatang, oh ini mengajar-ajar ajaran-ajaran tidak pada esensinya, saudara-saudara. Inilah kekristenan yang harus dihidupkan setiap hari. Tuhan bilang kalau kasih dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu.
Waduh, kita kalau kasih tangan kanan, seluruh dunia boleh tahu kalau bisa. Taruh itu nama saya penyumbang paling besar, nomor 1. Kalau saya beliin AC di gereja, tolong di AC-nya tulis namanya, sumbangan dari Ramon. Waduh. Betul ya? Dikasih bikin ruangan aula kalau bisa ditaruh namanya ini. Supaya apa? Supaya diangkat bukan Tuhan kalau begitu. Adalah hebatnya manusia. Nah, saudara-saudara, kapan kita mau mempraktekkan hal ini? Kapan kita praktekkan hal ini, saudara? Kita tahu Yesus sudah melakukannya karena dia sudah turun, ya. Dia sudah melakukan ini Paskah ini, kenapa ini? Ya. Kenapa hal ini Kristus sudah lakukan, ya? Yesus sudah melakukan hal ini karena dia tahu, dibilang kamu nggak mungkin bisa. Hei orang-orang Advent, orang-orang Kristen, kamu kira kamu hebat dengan apa? Oh, dengan sudah gereja, sudah aktif hari Minggu, sudah hari Sabat. Waduh, semakin menurut hukum Tuhan, semakin hebat kita. Orang Advent merasa sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah melakukan ini, semuanya saya sudah lakukan. Apalagi Tuhan yang saya belum lakukan. Nah, di saat kita datang kepada Yesus, ya, apa yang terjadi pada diri kita? Kita akan melihat, oh ternyata Paskah yang sudah turun ini, domba yang sempurna ini membuat saya menjadi, kalau saya dibandingkan dengan domba itu, saya merasa diri saya ini nista. Jadi saudara-saudara, apa yang kita harus lakukan kalau begitu? Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen yang percaya kepada Kristus? Inilah sambutan kepada terhadap iman itu, saudara-saudara, kita diberi kesempatan di saat penghakiman ini dimulai, di saat penghakiman ini sudah mau diakhiri, ya. Penghakiman ini fungsinya adalah untuk memeriksa saudara dan saya, apakah kita percaya benar-benar kepada Kristus, sehingga iman kita kepada Kristus yang sudah mati menjadi Paskah menghasilkan perbuatan-perbuatan, saudara-saudara. Apa kemarin saya bilang ya? Kalau orang sudah merasa dirinya hebat, kalau orang sudah merasa dirinya pintar, tidak akan lagi dia mau belajar. Karena apa? Ya sudah pintar, ngapain belajar? Nggak ada lagi yang perlu dilakukan, tuh nggak ada lagi perlu dipelajari, kan sudah pintar. Tapi nggak sadar dia tambah lama tambah bodoh karena tidak pernah baca buku. Orang yang merasa dirinya bodoh, dia akan terus melakukan hal yang baik. Orang yang merasa dirinya ini benar-benar sakit, dia akan benar-benar mencoba untuk memperbaiki kesehatannya. Nah, inilah yang ditunggu oleh Tuhan, inilah yang ditunggu oleh Kristus untuk muncul pada suatu umat yang hidup di mana, saudara-saudara? Yang hidup di era penghakiman. Inilah fungsi kenapa Tuhan memunculkan satu lagi umat di dunia ini, di zaman akhir. Ya. Di akhir zaman, apa nih akhir zaman ini? Ya. Time of the end. Aduh, waktu berjalan sangat cepat. Ya. Akhir zaman, Alkitab tulis akhir zaman. Kalau saudara-saudara klik frase ini, saudara-saudara, kita nggak akan bahas time of the end dulu, mungkin besok atau lusa. Kalau kita cari tahu akhir zaman ini, artinya apa? Kita sudah mau masuk kepada hari raya, ujung-ujung ini. Ya. Hari raya yang terakhir sebenarnya, kita nggak usah hitung pondok daun ini, saudara-saudara. Nggak usah dihitung dulu, karena ini adalah di saat datangnya Kristus. Ya. Artinya apa? Hari raya yang terakhir sesungguhnya adalah apa? Ya ini penghakiman. Di saat Kristus mau datang kedua kali, penghakiman harus dilaksanakan dahulu. Dan kita tahu penghakiman sudah dimulai sejak 1844. Makanya Kristus memunculkan gereja. Gereja Advent hari ke-7 ini adalah gereja yang mengerti bahwa kitalah sedang dihakimi, kita yang sedang diperiksa, kita harus memunculkan tabiat seperti Kristus karena kita percaya kepada Yesus. Saat kita percaya kepada Yesus, artinya kita tidak percaya lagi pada diri sendiri. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuai dengan firman, karena inilah yang kita percaya. Kalau kita masih pakai hikmat sendiri, pakai jalan sendiri, oh menurut saya ini, menurut apa yang saya sudah pelajari, ini bukan, saudara. Seluruh jalan hidup kita harus diselaraskan dengan apa? Kata firman. Inilah tujuan dari penghakiman. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengerti hal ini kita baru mau masuk gigi kedua ini. Kalau kita nggak mengerti bahwa ini yang Tuhan sedang tunggu, adalah satu umat yang muncul di akhir zaman, supaya mereka ini benar-benar menghasilkan suatu umat yang memiliki tabiat Kristus. Apa ini tabiat Kristus?
tidak memandang dirinya ini hebat, saudara-saudara. Yesus tidak memandang dirinya hebat. Yesus bilang yang cuma satu yang benar, yaitu Bapa di surga. Yesus bilang begitu. Filipi 2 ayat 6-10. Kesetaraannya dengan Bapa di surga tidak dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa manusia dan bahkan taat sampai mati di kayu salib, supaya semua lidah mengaku, semua lutut bertekuk, dan dia diberikan nama di atas segala nama. Inilah Tuhan kita. Inilah tabiat Yesus, saudara-saudara, yang harus muncul pada Anda dan saya sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita hadir malam hari ini, kita tahu inilah penghakiman. Kenapa Tuhan panggil semua orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang percaya pada Yesus. Paskah ini sudah dimulai, betul? Kemarin kita singgung sedikit. Paskah ini adalah domba yang tersembelih, yang menghapuskan dosa kita. Tetapi apa? Belum selesai di situ, saudara-saudara. Kita sudah dibenarkan, tetapi belum disucikan. Kecuali apa? Kita melakukan kehendak Kristus sesuai dengan apa yang kita imani. Di saat kita tahu kita ini kurang, kita ini nista, kita melihat pada Yesus, kita akan bergerak maju. Orang yang mulai olahraga, contoh ya, adalah orang yang apa? Yang merasa dirinya ini perlu olahraga, karena saya perlu untuk hidup sehat. Orang yang merasa hidupnya sudah sehat, sudah sempurna, nggak akan butuh lagi, saudara. Ya, tidak ada lagi kemauan untuk makan sehat, tidak perlu hidup sehat. Ya sudah cukup lah, hidup saya gini-gini aja, ya nggak mati kok. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita muncul di hari penghakiman ini adalah menjadi serupa dalam tabiat seperti itu. Nah, saudara-saudara, berapa waktu kita sudah? 55 menit. Nah, saudara-saudara, untuk itu di dalam era penghakiman ini, di satu Tuhan memunculkan satu umat lagi, ya, at the time of the end ini. Kapan time of the end mulai? Kalau mungkin ada saudara-saudara mau tanya, ya 1798 adalah titik di mana time of the end mulai. Ya, saya kasih PR saudara-saudara mungkin baca. Kalau lihat frase the time of the end ini muncul 5 kali, buku Daniel 8 ayat 17, Daniel 11 ayat 35, Daniel 11 ayat 40, Daniel 12 ayat 4, Daniel 12 ayat 9. Inilah 5 ayat di mana frase the time of the end bisa kita dapatkan secara frase ya, the time of the end. Artinya akhir dari zaman. Kapan ini ya akhir zaman? Ya. Akhir zaman adalah di saat penganiayaan atau zaman kegelapan berakhir. Ada satu undang-undang yang berlaku 1260 tahun lamanya, akhirnya dirobek oleh Napoleon di tahun 1798. Dia menghapuskan undang-undang yang mengizinkan gereja Roma untuk menganiaya umat-umat Kristen, sehingga penganiayaan itu berhenti. Nah, inilah Daniel 11 ayat 35. Ya, besok cari. Besok mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa time of the end atau akhir zaman dimulai sejak 1798. Dan 1798 ini juga menjadi satu titik bahwa apa? Bahwa Tuhan akan memulai satu pergerakan. Tuhan akan memulai hari penghakiman. Yang ini, akhir zaman adalah di saat penganiayaan berakhir. Yang 12 ayat 4 dan 12 ayat 9 ini berisi, akhir zaman adalah buku di mana buku Daniel ini dimengerti. Tuhan bilang sama Daniel, Daniel, kamu istirahat aja Daniel, karena buku ini akan dibuka at the time of the end. Buku Daniel ini nggak dimengerti oleh siapapun, saudara-saudara. Gereja yang muncul sebelum 1798 ini tidak diberikan karunia untuk mengerti buku Daniel. Boleh interpretasi macam-macam. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan mengatakan, at the time of the end, buku Daniel ini baru bisa dimengerti. Jadi sesudah 1798, Daniel ini bisa dimengerti. Ya. Lalu buku Daniel juga, time of the end juga menerangkan bahwa Tuhan akan mulai penghakiman. At the time of the end juga di akhir zaman penganiayaan akan umat-umat Tuhan berakhir. Ya. Dan Daniel 11 ayat 40 mengatakan apa? Nah, ini yang sedikit rumit, saudara-saudara. Dengan pertolongan Tuhan kita akan bahas mengenai ini.
Ya. Daniel 40 ini berbicara mengenai time of the end. Daniel 11 ayat 40 berbicara mengenai satu time frame atau waktu, kurun waktu yang berlangsung sejak tahun 1798 dan berakhir di saat apa? Di saat Kristus datanglah. Begitu dulu ya. Ya, untuk sekarang saya mau tulis segitu aja dulu. Ya. Daniel 40 ini menulis mengenai hal ini. Nah, saudara-saudara, untuk itulah Tuhan memberikan buku Daniel. Bukan untuk kita jago-jagoan. Ya. Orang-orang Advent ini, orang merasa, wah, kitalah gereja yang muncul sesudah 1798. Oleh karena itu, nggak ada yang mengerti buku Daniel seperti orang Advent. Ya. Tetapi ini bukan intellectual property kita, saudara. Bukan jago-jagonya kita. Ini kita merasa bahwa, oh, sayalah yang diberi pengertian, bukan orang lain. Tetapi justru buku Daniel diberikan supaya mengingatkan kita, saudara-saudara, bukan saja penghakiman dimulai, tetapi penghakiman sedang mau ditutup. Oke, kita akan elaborate ini. Tetapi saya dikasih tahu bahwa, nah, saudara-saudara, saya dikasih tahu waktu kita kalau bisa 1,5 jam di sini. Ya, karena banyak yang nanti waktunya habis, ada juga mungkin yang sudah terlalu larut malam, mungkin ada juga nanti sayang kuotanya bisa habis. Nah, tetapi oke, saya mau akhiri pertemuan kita dulu, pelajaran kita di sini dulu. Kenapa Tuhan bangunkan satu jemaat at the time of the end, yaitu di akhir zaman, jemaat yang mana menjadi proyek percontohannya Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kepada jemaat yang muncul di akhir zaman ini, satu jemaat yang muncul sesudah 1798 menjadi jemaat yang memantulkan tabiat Yesus. Tuhan nggak harapkan jemaat yang lain, saudara-saudara. Nggak apa-apa, Tuhan kasih kesempatan bagi orang lain, masih banyak, masih panjang. Kenapa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, 1 Petrus 4:17? Rumah Tuhanlah menjadi proyek percontohan supaya apa? Di rumah Tuhanlah orang boleh mengerti Yesus. Saudara pergi ke tetangga, kasih tahu mengenai Yesus. Tahu nggak harus terima Yesus supaya selamat? Kira-kira diapain saudara kalau sama orang-orang non-Kristen? Mungkin dilempari batu gitu. Kenapa? Karena Yesus yang mereka mengerti ini tidak tercermin dari kehidupan kita. Pilihan kita belum mencerminkan kehidupan Yesus. Saat kita bilang, Yesus, kamu munafik. Nggak ada bedanya, justru kamu lebih, orang bilang lebih bejat dan lebih biadab daripada kita. Nah, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan munculkan ini, jemaat yang luar biasa mempunyai tanggung jawab memantulkan tabiat Kristus. Jemaat yang benar-benar all out. Apalagi di saat penghakiman sudah mau diakhiri, jemaat yang benar-benar seluruhnya adalah untuk Kristus, saudara-saudara. Karena apa? Setiap tanggal 10 bulan ke-7 bangsa Israel ini datang ke Yerusalem, ya, setiap tanggal 10 bulan ke-7 ini orang Israel datang ke Yerusalem. Satu hari mereka pakai baju kabung, duduk di tanah, taruh tanah di kepala, karena sudah apa menandakan, saudara-saudara? Mereka ini sudah satu dengan tanah, sudah siap mati. Kehidupan saudara dan saya ini benar-benar sudah siap mati, bukan siap secara mati secara fisik aja, saudara. Banyak yang mau mati secara fisik satu kali, tetapi siapa? Nggak ada yang mau mati setiap hari untuk Tuhan. Fisiknya mau mati, ya. Tetapi yang Tuhan mau bukan mati, wah akhirnya bunuh diri satu kali, bukan. Kita bukan untuk istilah saudara-saudara kita ini jihad, wah langsung bunuh diri, bukan. Seumur hidup harus seakan-akan kita mati. Tidak punya kepentingan. Kalau Tuhan saya punya satu pemikiran untuk kita pikirkan, saudara-saudara, apa yang membuat kita ini menghambat kita untuk hidup seperti Kristus? Penghakiman sudah mau diakhiri. Segala sesuatu sudah mau berakhir. Ujung dari segala sesuatu adalah apa? Penganiayaan, dan kita tidak bisa berjual beli, tidak bisa bergantung dengan uang. Saya tahu kalau gitu satu hal. Banyak yang menghambat kita untuk menghidupkan karakter Kristus karena apa? Kita khawatir uang. Makanya Yesus membandingkan dirinya bukan dengan iblis. Ya, Tuhan membandingkan dirinya ini, kalau kamu tidak sembah Tuhan, kamu akan sembah Mammon. Ini adalah salah satu hal, saudara-saudara, mungkin hal yang terbesar
yang akan mengikat kaki saudara dan saya sampai kita tidak bisa menyembah Tuhan secara penuh. Akhirnya penghakiman tidak bisa berlaku pada kita. Karena apa? Kita tidak percaya kepada Kristus. Kita lebih percaya pada kita lebih percaya kepada uang. Nah, gereja kita ini juga lebih banyak bicara mengenai penghakiman ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena ternyata banyak pemimpin-pemimpin juga masih takluk dengan uang. Akhirnya tidak bisa menghidupkan penghakiman, banyak yang masih punya kekhawatiran, tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang Yesus inginkan kita untuk hidupkan. Itu karena apa? Segala sesuatu sentralnya masih adalah kepada apa? Diri dan kekhawatiran. Saudara, kenapa penghakiman ini akan berujung kepada apa? Tidak bisa berjual beli karena Tuhan mau kita tidak lagi menyembah mamon. Boleh kita menyembah Tuhan menurut mulut kita. Saudara-saudara, tetapi Tuhan tahu. Ujung dari segala sesuatu ini, yang paling susah cabut akarnya, saudara-saudara. Ya, kalau kita cabut pohon singkong, saya banyak pohon singkong di sini, saudara. Paling susah dicabut adalah apa? Singkong yang paling awal tumbuh. Apa nih artinya? Yang paling pertama numbuh itu, ya itu yang paling nancepnya paling dalam. Kenapa dosa yang paling terakhir dicabut itu adalah paling susah adalah kekhawatiran kita akan uang, adalah karena dosa kita yang paling awal, saudara-saudara, sejak di Taman Eden. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, adalah dosa kekhawatiran. Saudara-saudara, saya mau banyak menerangkan mengenai tulisan-tulisan renung buat supaya kita ini belajar mengenai iman. Ya, inti dari pertemuan kita minggu ini adalah supaya kita mempunyai iman. Hasil dari pertemuan kita ini adalah menghasilkan iman. Persiapan. Saudara-saudara, Tuhan bawa kita masuk ke dalam situasi seperti ini, masih hidup melihat kesukaran mulai datang, nggak tahu sampai kapan ini kita lockdown dan sebagainya ya. Supaya Tuhan tahu, Tuhan kasih ingat kepada orang-orang Advent, inti kita adalah apa? Seruan tengah malam. Seruan tengah malam yang membangunkan semua orang-orang Advent. 10 anak darah adalah orang-orang Advent, saudara-saudara. Tetapi yang 5 ini punya pengalaman. Karena melihat kepada Kristus, mereka tahu mereka ini perlu diselamatkan, perlu belajar. Belajar punya iman seperti Yesus, tapi yang 5 ini tidak peduli. Tidak peduli sehingga di saat segala sesuatu sedang tergenapi, 10-10-nya bangun. Tetapi 10 bangun karena apa? Aduh, puji Tuhan. Ternyata penubuatan sedang tergenapi. Satu lagi bangun karena apa, saudara-saudara? Karena harapan-harapan keduniawian mereka ternyata runtuh. Tidak punya pengalaman-pengalaman setiap hari mereka harus latihan, mereka tidak gunakan kesempatan itu. Akhirnya di saat seruan tengah malam seperti ini datang, saudara. Mungkin tadi suatu saya bicara soal penghakiman. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kita bisa bersiap di dalam era penghakiman? Kira-kira karakter seperti apa yang Tuhan ingin untuk menjadi sesuatu yang berakar sehingga itulah yang menjadi guard atau perlindungan kita. Mungkin Bapak Ibu bisa untuk PR-nya di rumah bisa baca Matius 5, 6, dan 7. Ya. Jadi dalam era penghakiman ini kita belajar untuk mempunyai karakter. Ya. Mungkin selama ini kita masih postpone itu ya, karakter-karakter Kristus ya. Contohnya apa? Ya, Tuhan bilang di ayatnya, ya contohnya di Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Jadi tadi yang berpuasa juga kita dibilangin. Mungkin selama ini di dalam kebenaran kita selalu berfokus audiens kita kepada manusia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan selalu terfokus orang itu ngelihat nggak ya. Sekarang dalam era penghakiman ini mungkin kita harus belajar bahwa audiens kita itu Tuhan. Tadi kita diajarkan ya di dalam Matius sudah dibilang kalau orang suruh kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Banyak dari kita pembelajar firman Tuhan atau mungkin umat Advent sekalipun, para misionaris, para pengembala, para pekerja Tuhan, kita masih mempunyai karakter seperti itu. Dalam arti apa? Mohon maaf saya bisa bilang, kita masih orang upahan. Ya, pribadi lepas pribadi kita. Kalau ada duit, baru saya mau kerja. Ya. Kalau ada harganya, baru saya mau melakukan sesuatu. Kalau saya dihargai, baru saya akan melakukan terbaik.
Saya akan menyapa dia karena dia baik sama saya. Saya akan mengampuni dia karena dia terlebih mengampuni saya. Ya. Masih ada sekali kedagingan di balik itu semua. Ya, kita lupa bahwa waktu kita sia-siakan untuk hanya membesarkan pohon kedagingan kita. Sementara waktu penghakiman sudah mau tutup, sekarang Tuhan di dalam situasi corona ini ternyata kita dibangunkan semuanya. Kita dibangunkan untuk melihat bahwa ayo sama-sama yuk kita berbuat sesuatu. Orang katakan, ayo sekarang waktunya untuk makan makanan keras. Sering sekali kita merasa makanan keras itu pelajaran Daniel dan Wahyu, ya Ibu Bapak. Kalau saya bisa bilang makanan keras itu kalau Yesus mengatakan yaitu Broma saya, makanan saya melakukan kehendak Dia yang mengutus saya. Tuhan itu bagaimana sih tadi dikatakan ya? Biarlah hukum itu menjadi tabiat kita. Jadi nggak usah diingetin. Seorang yang mengerti arti era penghakiman. Seorang yang mengerti bahwa dia hidup, bahwa hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Seorang itu tidak usah harus diingetin di saat dia harus bekerja. Nggak usah dia harus diingetin bahwa ada duit loh, baru saya kerja. Nggak usah diingetin. Orang itu akan bekerja karena dia tahu bahwa dia melakukan itu hanya untuk Kristus semata. Dia tidak melakukan itu karena haus akan pujian. Supaya didapati setia. Ya, dia tidak melakukan itu karena dia haus akan pujian, tapi dia melakukan itu karena dia tahu bahwa itulah bukti kesetiaannya kepada Kristus. Dikatakan di Roma 2, dikatakan bahwa seorang Kristen yang sejati yaitu bukan di saat semua mata melihat dia, tapi seorang Kristen yang sejati di balik pintu-pintu tertutup, hanya Dia dan Tuhan yang tahu bagaimana Anda yang sesungguhnya. Ya, seorang Kristen yang tahu, ya yang baik. Kita pun harus mencintai apa? Kebersihan. Bapak Ibu kita lihat ya di dalam era corona ini. Sering sekali kita mengatakan Tuhan akan jaga kita. Tetapi Bapak Ibu di dalam kebersihan juga Bapak Ibu tidak melakukan yang terbaik. Di dalam melakukan, kalau kita banyak belajar ya, banyak sekali protokol-protokol di dalam kebersihan yang harus kita lakukan ya. Keluar masuk rumah seperti apa sih? Bagaimana disinfektan itu harus kita pakai ya? Bagaimana cuci tangan? Sebenarnya itu Tuhan mengizinkan ini semua supaya sebelum kita corona pun sudah harus dilakukan. Seharusnya seorang Kristen yang sejati, seorang yang sudah mengerti era penghakiman, ya di Roma 2 dikatakan cleanliness is next to godliness. Is next to the godliness. Kebersihan itu adalah bersebelahan dengan kekudusan. Bagaimana kebersihan Bapak Ibu? Ya, mungkin orang muda, ya sering sekali kita pingin keluar untuk melayani Tuhan. Karena apa? Di luar sana orang tidak tahu siapa Anda. Karena fotonya bagus-bagus. Ya, di luar sana Anda terlihat sangat excellent. Tapi bila Anda pulang ke rumah Anda, apakah yang dikatakan oleh orang tua Anda? Apakah Anda termasuk orang yang rajin? Ya. Apakah Anda termasuk orang yang bersih? Banyak sekali anak muda kita ingin cuma apa? Cuma ingin kita berada di depan komputer. Kita lupa mandi, lupa gosok gigi. Anak muda, itu aja lupa. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan malaikat yang suci dan bersih di surga itu bersih. Sementara kita sendiri tidak mengerti arti kebersihan. Rajin pangkal. Ya, kalau orang dunia mengatakan rajin pangkal kaya. Ya, tidak seperti itu. Rajin itu tidak usah harus mengejar kekayaan. Rajin itu harus menjadi tabiat orang yang mengenal siapa Kristus yang dia sembah. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan Anda, orang katakan apa? Biarlah biarlah di saat itu biarlah mereka memuji apapun yang kamu lakukan, makan dan minum biarlah akhirnya orang lain itu dapat memuji memuliakan Tuhan karena tindakanmu. Bapak Ibu, inilah saatnya kita harus melatih. Inilah makanan yang berat itu. Apa makanan yang berat? Baca Matius 5:6. Itulah yang harus menjadi karakter Bapak Ibu. Karena dari situ kita tidak akan membuang waktu kita. Ada lagi level yang harus kita pelajari yaitu apa? Level iman. Ingat Bapak Ibu di akhir zaman
ya, di akhir krisis itu kita tidak bisa berjual beli. Kenapa sih tidak bisa berjual beli? Ya, kalau kita tidak latihan dari sekarang, Bapak Ibu, dari pola makanan kita. Kalau kita tidak makanan itu bukan berarti Bapak Ibu Kalau sudah kita masih pelit, Ya, nggak bisa kita menghadapi masa penghakiman. Kalau kita masih pelit, Pikir, kita nggak tamak. bisa. Kalau kita masih hitung-hitungan, sama Tuhan aja mau hitung-hitungan, apalagi orang lain. Nggak akan kita bisa. Karena di surga juga, kalau kita mau ketemu Tuhan juga, kita nggak akan bawa harta dan duit kita. Ya. Dan juga, kalau kita juga tidak mengerti. Oke. Kalau kita juga tidak mengerti, kalau kita tidak belajar makan makanan sederhana. Ibu Bapak, sebentar lagi kemungkinan kalau ini terus berlanjut, kalau ini lockdown ini terus berlanjut, lama-lama Ibu Bapak akan sulit menemukan bumbu-bumbu makanan. Sekarang eranya yaitu apa? Survival food. Makanan untuk bertahan. Bukan makanan untuk enak, tapi makanan untuk bertahan. Ajarkan anak-anak Anda bagaimana berpuasa. Supaya apa? Di saat krisis itu semakin bertambah, keluarga Anda, istri, suami, dan anak-anak Anda, mereka tidak akan merengek. Tetapi apa? Anda akan berpegangan bersama-sama mengatakan apa? Tuhan bersyukur. Anda akan bekerja sama dengan suami dan istri Anda dan anak-anak Anda. Perjalanan Anda akan semakin mudah. Jangan akhiri krisis itu akan semakin sulit karena apa? Karena di saat keadaan lagi tenang, kita tidak mau belajar. Belajar untuk apa? Hidup lebih sederhana. Ya, memakai uang yang Tuhan percayakan di perbendaharaan kita untuk berbagi. Menjadi penata layanan yang benar. Ya, mungkin ibu mungkin yang biasanya sebelum ada lockdown biasa pergi ke salon. Sekarang mana bisa ke salon lagi, Bu? Kalau udah lockdown begini, mana bisa ibu ke salon lagi? Akhirnya apa? Ibu bapak mulai tampil, ibu terutama mulai tampil apa adanya. Yang mungkin dulu rambutnya kalau hari Sabat selalu bagaimana, sekarang udah nggak bisa. Ya, pakailah ini semua menjadi lifestyle kita. Supaya di saat krisis itu tiba, betul-betul ini corona ini baru awal ya. Seperti tadi kemarin kita ingat, ini baru awal dari krisis. Supaya bila krisis yang sangat-sangat luar biasa sudah menunggu kita di masa depan kita sudah bersiap. Anak-anak sudah mengerti. Tidak ada yang rugi. Belajarlah Matius 5, 6, dan 7. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ingat, setan itu ialah bapa pendusta. Apa itu bapa pendusta? Ya. Ibu, mungkin kita mengatakan bahwa, oh nanti nih Sandelo ini ya, mungkin itu kita seperti dipaksa seperti film action. Sebenarnya Sandelo itu kalau dilihat Ibu Bapak, kita lihatnya di dalam era lockdown seperti ini, semua orang sudah mulai berbicara tentang climate change. Ini di dalam rumah akhirnya semua, cuaca jadi bagus, ya kan? Jadi udara jadi bagus, dan juga kita rumah tangga yang tadinya mungkin marah sudah mulai diperbaiki sendiri ya. Dan juga anak-anak kelihatannya semuanya sangat positif. Ibu Bapak, nanti kita harus memilih hari. Memilih hari itu bukan sesuatu yang setan sudah masukkan ke otak kita. Sesuatu seperti film action, kita akan diburu, di apa? Hari itu akan timbul karena banyaknya orang yang meminta. Kalau kita lihat skenario-nya. Banyaknya orang yang meminta. Karena kalau lihat seperti ini, akhirnya orang mengatakan, wow, ini semua bagus ya. Ayo kita sama-sama mencari Tuhan. Akhirnya semua masyarakat meminta. Dan bila saat itu tiba, Ibu Bapak, ingat di saat Yesus 40 hari ya, berada di padang gurun. Ingat Yesus selalu bilang, ada tertulis. Ibu Bapak, bila segala sesuatu itu indah, dan akhirnya hari itu mulai ditanamkan. Oke, setiap hari Minggu itulah hari untuk peristirahatan. Ya, peristirahatan. Bila hari itu tiba, dan semua terlihat sangat positif, apakah Ibu Bapak mampu untuk tidak memilih hari itu? Bila dari sekarang Ibu Bapak tidak latihan untuk mengenal, dombaku mengenal suaraku. Bila segala sesuatu, semua masyarakat meminta hari itu, ayo kita adakan hari perhentian, itu yang sudah, itu skema yang akan terjadi.
Tetapi harinya sayangnya hari yang kita tidak belajar, yaitu bukan hari Sabtu, melainkan hari Minggu. Tapi semuanya sangat-sangat positif. Dan ibu bapak akhirnya dibenci oleh masyarakat karena masyarakat berpikir seperti ini. Kenapa sih kamu tidak dukung? Sementara hari itu bagus, semuanya sangat positif. Kenapa kamu tidak dukung? Apakah ibu bapak mampu bertahan? Kalau bukan hari ini, ibu bapak tidak belajar. Belajar Matius 5, 6, dan 7. Melalui krisis-krisis di dalam hidup kita, kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kita akan mendengar suaranya. Ya, kita akan melihat meskipun terlihat sangat positif. Ya, setan itu kalau di Taman Eden itu, setan itu bukan Artinya bukan yang lagi jahat. kita bukan hidup sesuai dengan feeling. Ya. Ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, yaitu firman yang hidup, segala sesuatu kehidupan kita ini akan diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena segala sesuatu akan membingungkan kita. Ya, feeling kita akan menipu kita. Ya. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan hati kita ini akan membawa kita sampai kita sendiri tertipu. Ya. Kristus bilang Matius 24, jangan kita tertipu. Siapa yang menipu kita? Saudara-saudara, banyak yang akan menipu kita, terutama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita we go with the feeling. Pakai perasaan, pakai hikmat sendiri-sendiri. Ya. Makanya sekarang segala sesuatu selaraskan kehidupan kita dengan firman Tuhan, karena inilah hasil dari iman kita. Ya. Jadi namanya nanti skenario ini, saudara-saudara, jangan kita bingung seakan-akan, wah ini adalah sesuatu yang wicked, yang bukan. Di saat tanda binatang ini keluar, kita akan bahas besok-besok ini mengenai tanda binatang ini. Pertama-tama kita akan bahas mengenai the time of the end, kapan itu. Awal dari time of the end kita sudah tahu, nanti akhir dari time of the end kita akan bahas. Kenapa the time of the end ini juga akhir zaman Tuhan memunculkan satu umat. Kenapa banyak kita akan baca tulisan-tulisan Roh Nubuat. Kenapa Roh Nubuat, siapa ini Ellen White, kenapa ini menjadi sangat-sangat penting. Ya, saudara-saudara kita yang mau dari pergerakan Protestan sudah muncul 500-600 tahun lalu. 500 tahun ya. 500 tahun sudah mengatakan sola scriptura. Memang kita percaya kepada Alkitab. Tetapi kita tahu, sebagai kita, umat yang hidup di era penghakiman, Tuhan akan kirimkan kita satu lagi. Seorang nabi sekali lagi. Nah inilah yang menjadi prinsip dasar kenapa kita sebagai satu umat. Gereja Laodikia ini Tuhan berikan seorang ya, untuk menjadi penuntun umatnya. Supaya apa? Kembali kepada firman Tuhan. Nah inilah. Lalu besok kita akan bahas juga kenapa ada pergerakan-pergerakan muncul pergerakan ini. Segala macam pergerakan yang lepas dari esensi yaitu Kristus dan pertobatan. Kenapa ini menjadi suatu yang digandrungi? Tetapi Kristus mengatakan pergerakan ini akan hilang di saat apa? Di saat seruan tengah malam ini muncul. Kenapa seruan tengah malam ini muncul, saudara-saudara? Adalah di saat kita sadar bahwa ternyata kita ini perlu Kristus. Ya, kita perlu bertobat, kita perlu membuang sumbu kita yang sudah hangus ini perlu digunting. Ya, Matius 25:7, sumbu perlu digunting. Kita ini inti dari pekerjaan kita, pelajaran kita ini, bagaimana ini menggunting sumbu ini, ngaruh nggak sih bagi 5 anak darah yang bodoh? Artinya apa? Mau digunting segimana juga kalau tidak punya pengalaman, saudara. Tidak ada artinya. Tuhan mengajak kita ini bukan hanya menggunting sumbunya, tetapi mempunyai pengalaman iman. Punya minyak. Coba ada yang memberikan saya pesan ini, mengatakan kita sudah harus meninggalkan keduniawian kita. Ya. Belajar hidup sesuai dengan apa yang Kristus ingin kita lakukan. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin mengambil kebahagiaan kita. Ya. Kita bisa belajar ini, mau belajar teori, waduh luar biasa banyak yang mesti di-download di sini, tetapi intinya adalah kita mau hidup sesuai dengan firman. Intinya hukum itu sudah menjadi tabiat kita. Jadi tidak usah harus diingetin lagi. Gitu. Hukum itu sudah nggak usah harus, kamu harus begini, harus begitu ya. Jadi mungkin PR untuk Bapak Ibu ya. Ini coba baca Matius 5, 6, 7. Renungkan itu menjadi karakter Bapak Ibu, karena itulah yang akan melindungi kita ya, bukan cuma dibaca, berusaha untuk menghidupkan itu pelan-pelan sehingga ibu bapak akan sibuk menghidupkan, bukan sibuk untuk apa, mengontrol orang lain punya hidup ya, tetapi ibu bapak sibuk untuk menghidupkan, sehingga di saat ibu bapak sibuk untuk menghidupkan, kita menambah minyak itu di saat krisis betul-betul tiba yang sesungguhnya. Di saat kita berusaha untuk menggunting sumbu yang kering itu, puji Tuhan, kita bersyukur
karena lampu kita mempunyai nyala. Sudah tidak zamannya lagi Bapak Ibu untuk apa mempertonjolkan kita punya kepercayaan. Dalam arti apa? Ini loh ya, saya nih pinter karena saya begini. Udah nggak zamannya lagi. Sekarang Kristus mengajak kita untuk kumpulkanlah harta-harta di surga. Ya. Saat-saat seperti ini, saudara-saudara, Tuhan mengajak kita, di saat kita mengaku kita percaya kepada Kristus, mulailah jangan berinvestasi di dunia. Saudara-saudara, semua kita juga kalau melihat wah investasi kemana-kemana, ya kalau saham bisa jeblok dalam satu hari, uang kita juga pun bisa hilang dari sana. Mulailah berinvestasi dalam kebaikan, ya di dalam pekerjaan Tuhan, ambil peran menjadi orang yang mau maju di garis depan. Jangan khawatir, eksperimen ya, Mazmur 34 8 9 8 atau 9. Ya, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Ya, ini ayat saya suka sekali ini. Coba dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu, diberkatilah dia yang bergantung kepadanya. Saudara, Tuhan nggak minta kita tiba coba dan kecap, ini artinya sedikit demi sedikit, tapi mulai dari sekarang. Bukan langsung telan, bluk gitu, nanti nggak bisa masuk. Ya, coba berpartisipasi. Saya coba melakukan ini, ya dari 12 tahun lalu saya coba mau hidup sedikit demi sedikit. Seperti ada lagu ya, the longer I serve him, the sweeter he gets. Semakin lama kita layani Tuhan, semakin manis. Ya, Tuhan itu semakin menjadi nyata. Inilah menjadi kekuatan bagi kita. Dan juga mungkin untuk ibu, ya, yang saya mau pesankan kepada ibu, jangan khawatir. Pilihlah pendidikan kepada anak kita, pendidikan untuk mengenal siapa penciptanya. Ya, mungkin anak-anak Anda akan mau sekolah, mungkin akan mau kuliah. Ya, sekaranglah waktunya untuk bilang kepada anak Anda, pilihlah sesuatu supaya sesuatu itu dapat memperkenalkan kamu semakin dekat kepada Tuhan. Bukan Bapak Ibu mengajarkan anak-anak untuk apa? Untuk khawatir. Pilih sekolah supaya kamu jadi kaya, nak. Di saat kamu kaya, kamu bantu pekerjaan Tuhan. Seperti itu. Pilihlah sekolah di mana Tuhan ingin kamu sekolah. Sehingga di saat kamu lulus, Tuhan akan bisa memakai talenta kamu untuk berada di garis depan. Sehingga apa? Anak kita akan dijaga oleh Tuhan. Ya, kita punya cita-cita, Bu. Cita-cita kita apa sih? Satu cita-cita kita. Kita ingin bertemu anak-anak kita atau orang-orang yang kita cintai di bawah pohon kehidupan nanti. Ibu, Bapak, segala uang tidak ada artinya. Ibu, Bapak tidak mungkin bisa beli keselamatan. Jadi jangan mau untuk apa? Jangan mau untuk dikelabui oleh iblis. Pakai segala waktu, segala menit ini untuk bersiap. Nah, besok kita mau belajar, saudara-saudara. Waktu berapa menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan mungkin ditulis di chat box. Mungkin bisa. Atau mungkin private. Tetapi besok kita mau bahas mengenai, ya, kita tahu di zaman penghakiman ini, setiap tanggal 10 bulan ke-7, imam besar masuk ke dalam bilik maha suci. Ya. Bilik maha suci ini digambarkan di saat Kristus, Tuhan membawa Paulus, ditulis dalam buku Ibrani 9 dan 10, Paulus melihat keadaan bait suci itu seperti apa di saat imam besar masuk ke dalam bilik maha suci. Inilah era kita, ya. Masuk 1 tahun sekali ke dalam bilik maha suci, inilah Kristus masuk ke dalam bilik maha suci, inilah eranya kita. Kenapa Tuhan mengingatkan beberapa hal melalui tulisan Ibrani 9 dan 10 untuk kita pelajari? Kenapa penting Tuhan berikan Sabat, Tuhan berikan pelajaran mengenai mana, Tuhan berikan pelajaran mengenai tongkat Harun, dan juga beberapa hal lainnya. Tuhan akan mengajarkan kita mengenai kepemimpinan gereja. Tuhan mengajarkan kenapa Tuhan berikan seorang nabi sekali lagi yang menjadi salah satu pemimpin. Ya, kita akan belajar ini supaya menjadi identitas kita. Baru kita bisa sedikit demi sedikit kita masuk ke dalam the current situation atau situasi saat ini. Tetap semangat, ya. Jangan putus asa. Pakailah segala waktu untuk bersiap. Jangan mengizinkan setan untuk mempermudah Anda untuk tidak mengenal Tuhan. Kita juga akan bahas beberapa hal lagi, nanti masih ada beberapa besok lagi. Di waktu yang sama ya. Di waktu yang sama, di channel yang sama, jam 7. Baik, Pak Pendeta Pitoy. Tuhan memberkati. Mungkin ada tambahan. Biarlah mereka.
Mana Silakan. Pak Pendetanya? Saya cari layar Pak Pendeta yang ada di sini. Ada Pak Ketua kita yang akan tutup dalam doa. Saudara Kedis. Ya, saudara-saudara masih ada di chat box. Nanti kirimkan pertanyaan atau sanggahan dan sebagainya. Oke, baik. Bertemu besok. Kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah ajarkan kami melalui tulisan-tulisan firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai umat yang hidup di akhir zaman ini, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, boleh mengaitkan dengan pelajaran-pelajaran apa yang Tuhan sudah berikan kepada Musa di zaman dahulu Tuhan. Supaya ini menjadi pelajaran bagi kami, karena itu semua adalah gambaran-gambaran apa yang harus terjadi sejak Yesus menjadi Paskah sampai Yesus datang kedua kali. Kamilah umat-umat yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, di mana zaman penghakiman Tuhan sedang mulai, supaya kamilah menjadi orang-orang yang diharapkan untuk menjadi jalan bagi dunia untuk boleh datang kepada Kristus. Bukan karena kami tahu teori Tuhan, bukan karena kami tahu skema nubuatan begitu hebat di luar kepala, tetapi karena kami mempunyai ilmu kehidupan yaitu datang dari Kristus sendiri. Bahwa diri kami tidak mampu, tidak sanggup Tuhan, sehingga kami boleh mengambil referensi satu-satunya yaitu dari firman yang hidup dari Yesus sendiri. Biarlah Tuhan semua yang ada pada kami Tuhan, semua kapasitas kami, semua pikiran kami, mata kami, semua yang ada di hati kami Tuhan, semua masa depan kami, harapan kami Tuhan, keuangan kami, tabungan kami Tuhan, waktu kami, anak-anak kami, seluruh yang ada pada kami Tuhan, kami kerahkan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Biar ini menjadi nyata Tuhan, walaupun berat, tapi Tuhan akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu, supaya tangan kanan itu boleh membawakan kami dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menang bagi kami. Biarlah kami boleh partisipasi Tuhan, supaya ada harapan bagi Kristus masuk ke dalam jemaat sekali lagi menjadi harapan kemenangan, harapan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, satukan kami kembali besok. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat malam.